Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Khairul Bahri dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan rahmatnya kita bisa berkumpul bersama dalam presentasi kali ini. Sebelum kita ke presentasi, izin kami untuk memperkenalkan diri yang dimana di sini yang pertama ada Bang Sipa Dwi Ahmad. Yang kedua, saya Muhammad Muiduddin. Yang ketiga, Edi Nurmansyah. Yang keempat, Khairun Namirah. Dan yang kelima, Bang Samin Arijal. Langsung saja di sini ke materi yang dimana di sini kami akan membahas perancangan data warehouse analis faktor penceraian di Indonesia menggunakan metode ETL. Latar belakang di sini yaitu kasus penceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan dan melibatkan banyak faktor penyebab seperti ekonomi, perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor lainnya. Data penceraian tersebut berasal dari berbagai sumber dan memiliki struktur yang berbeda-beda, sehingga sulit dianalisis secara langsung. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah data warehouse agar data dapat diintegrasikan, diolah, dan dianalisis secara menyeluruh untuk mendukung pengambilan keputusan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu data jumlah penceraian berdasarkan provinsi di Indonesia serta data faktor penyebab penceraian. Data BPS dipilih karena merupakan data resmi pemerintah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasil analis diharapkan mencerminkan kondisi nyata penceraian di Indonesia. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Mira. Baik, terima kasih Mas Muid. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membangun data warehouse yang mampu mengintegrasikan data perceraian dari seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode ETL dalam pengolahan data BPS agar data siap dianalisis, serta menyajikan hasil analisis dalam bentuk dashboard visualisasi menggunakan Power BI. Oke, Oke, selanjutnya. tolong di next. Nah, untuk konsep data warehouse merupakan sistem penyimpanan data terpusat yang dirancang untuk kebutuhan analisis dan pengambilan keputusan. Data yang disimpan bersifat historis dan terintegrasi dari berbagai sumber, seperti data perceraian BPS. Berbeda dengan database operasional, data warehouse memungkinkan analisis multidimensi berdasarkan provinsi dan faktor penyebab perceraian. Dengan arsitektur data warehouse dalam penelitian ini terdiri dari sumber data BPS, proses ETL, penyimpanan data warehouse berbasis SQL Server, dan visualisasi data menggunakan Power BI. Data dari BPS diproses terlebih dahulu melalui ETL sebelum disimpan ke dalam data warehouse dan dianalisis lebih lanjut. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Siva. Baik, terima kasih Mbak Mira. Melanjutkan terkait dengan presentasi. Di sini pertama tentang pengertian Visual Studio atau SSIS. SQL Server Integration Service atau SSIS merupakan tools yang digunakan untuk menjalankan proses ETL. SSIS dikembangkan dan dijalankan melalui Visual Studio yang berfungsi sebagai lingkungan pengembangan. Dengan menggunakan SSIS, proses integrasi data dari berbagai sumber dapat dilakukan secara otomatis, terstruktur, dan efisien. Lalu selanjutnya yang kedua ada Data Flow Task atau SSIS. Pada Data Flow Task, data perceraian dari beberapa tabel sumber diproses secara terpisah. Dalam penelitian ini terdapat data nikah dan cerai serta data faktor penyebab perceraian. Data tersebut diproses melalui alur data flow untuk memastikan data siap digabungkan dan dimuat ke data warehouse. Oke, next. Selanjutnya
OLE-DB source. OLE-DB source digunakan untuk mengambil data perceraian dari database SQL Server. Pada tahap ini ditentukan koneksi database dan tabel sumber seperti tabel perceraian berdasarkan provinsi dan faktor penyebab perceraian. Proses ini merupakan tahap ekstrak dalam metode ETL. Lalu selanjutnya ada validasi dan merge data. Setelah data diambil, dilakukan proses validasi untuk memastikan kesesuaian struktur data. Selanjutnya, data dari beberapa sumber digabungkan menggunakan komponen merger join berdasarkan atribut yang sama. Seperti provinsi, tahap ini bertujuan untuk menghasilkan data yang terintegrasi dan siap dimuat ke data warehouse. Baik, selanjutnya untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Edi. Eh, Selanjutnya struktur data warehouse. Terus struktur data warehouse dirancang untuk menampung data perceraian berdasarkan provinsi dan faktor penyebab. Tabel utama menyiapkan jumlah kasus perceraian, sedangkan kolom lainnya mempresentasikan berbagi faktor penyebab perceraian seperti ekonomi, perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor lainnya. Struktur ini memudahkan analisis multidimensi. Selanjutnya ada OLEDB Destination. OLEDB Destination digunakan untuk memuat data hasil proses ETL ke dalam data warehouse. Pada tahap mapping, setiap kolom dapat dipetakan ke kolom tujuan yang sesuai agar dapat tersimpan dengan benar. Proses ini merupakan tahap load dalam metode ETL. Next. Lalu ada Power BI. Power BI digunakan sebagai tools business intelligence untuk menampilkan hasil analisis data warehouse. Power BI terhubung langsung dengan data warehouse sehingga data perceraian berdasarkan provinsi dan faktor penyebab dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik dan dashboard yang mudah dipahami. Dashboard Power BI menampilkan visualisasi data perceraian berdasarkan provinsi di Indonesia yang bersumber dari BPS. Dashboard ini bersifat interaktif sehingga pengguna dapat melakukan filter dan drill down untuk melihat pola perceraian dan faktor penyebab secara lebih detail. Selanjutnya. Selanjutnya demo aplikasi diteruskan oleh Mas Samin, silakan. Ya, untuk aku coba izin share untuk demo aplikasinya. Nah, ini ada beberapa komponen digunakan di SSIS. Yang pertama ada namanya source database. Kita mengambil dari tabel penceraian, lokasinya di data nikah dan cerai provinsi 2024. Dan untuk tabel yang kedua kita menggunakan faktor jumlah perceraian provinsi 2024. Nah, untuk tampilan database-nya di SSIS seperti ini. Nah, di sini ada beberapa atribut provinsi, faktor perceraian, faktor perceraian mabuk, dan lain-lain. Dan ada nikah dan cerai di setiap provinsinya. Contoh atributnya adalah nikah, cerai talak, cerai gugat, cerai jumlah. Dan untuk komponen yang digunakan di SSIS, saya menggunakan yang tadi saya bilang pertama short DB untuk mengambil data source yang diambil dari database. Kedua menggunakan source transformation editor
spesifiknya untuk sort column berdasarkan sort tipe dan sort order, dan semua select column di copy dan dirubah. Terus yang kedua, merge join untuk menggabungkan dua sort berdasarkan yang tadi sort data dan select tipenya, spesifik kolomnya, dan menggunakan join key atau inner join yang kita gunakan. Terus yang keempat, menggunakan destination atau tujuan yang di database yang bakalan kita gunakan. Sorted spesifik file data connection manager, data source, dan data source view. Ini bakalan tujuan akhir ketika menggabungkan antara table 1 dan table 2. Kita coba run saja untuk aplikasinya. Dan atributnya kita ada beberapa checklist. Merge-nya kita menggunakan beberapa penggabungan antara provinsi dan provinsi sebagai PMFG untuk menggabungkan table 1 dan table yang lain. Dan di sini connection-nya kita menggunakan untuk destination tujuannya ke data pencerahan, mapping-nya menggabungkan antara dua table, menggabungkan antara beberapa table menjadi satu table. Sebaran. Nah, semua sukses. Nikah cerai, nikah faktor, shortnya, dan merge join-nya. Dan nikah cerai dan faktor. Kita lihat coba dari hasilnya. Nah, datanya muncul. Ada provinsi, ada nikah, dan ada faktor-faktor lainnya. Jadi, tabel ini menggabungkan antara table faktor jumlah, penceraian, dan table nikah dan cerai menjadi satu, menggabungkan ke table data perceraian. Itulah pengertian dari ETL di form SQL. Sekian dari demo SSS-nya. Penutup adalah hasil analisa. Analisa menunjukkan bahwa faktor penyusian dan pertengkaran merupakan penyebab utama perceraian di Indonesia, diikuti oleh faktor ekonomi. Selain itu, terdapat perbedaan tingkat perceraian antara provinsi yang dapat dianalisis dengan lebih jelas melalui data warehouse dan dashboard Power BI. Data warehouse berhasil untuk mengintegrasikan dan perceraian dari Badan Pusat Statistik. Proses ETL menggunakan SSIS berjalan dengan baik dalam visualisasi menggunakan Power BI, membantu untuk memahami pola pencapaian berdasarkan provinsi dan faktor penyebab selebihnya konvensif. Dan ini adalah bentuk Power BI-nya. Izin untuk bentuk Power BI-nya. Ntar aku coba. Tunggu gitu.
dalam bentuk Power BI. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Di sini ada beberapa report dengan judul Report Pencapaian Data Warehouse dan Faktor Pencapaian Provinsi Indonesia menggunakan metode. Terlihat dari sini ada filter berdasarkan provinsi. Di sini ada total cerai gugat, cerai talak, jumlah cerai, dan nikah. Ada diagram yang menunjukkan rata-rata cerai gugat berdasarkan provinsi, dan ada pemetaan setiap provinsinya faktor mana yang terbanyak dari cerai talak. Dan ada diagram pie yang menunjukkan provinsi mana yang terdapat perceraian di setiap provinsinya. Nah, di sini contoh ketika kita P-nya akan bergeser di provinsi yang ditentukan seperti Jawa Timur. Jawa Timur adalah mempunyai 406 penceraian, jumlah cerainya 77.658, dan faktor-faktor yang lain. Nah, contoh juga ketika kita eh, mencari Jawa Tengah adalah 234.000. Nah, inilah contoh Power BI yang kita gunakan. Di sini ada file fungsi search, contohnya Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, ketika kita search Jawa Barat, PAI semua menghasilkan informasi yang kita cari seperti cerai gugatnya, cerai talaknya, jumlah cerai, nikah, dan provinsi, dan letak geografis berdasarkan peta dan informasi di bagian tabel. Dan itulah untuk presentasi Power BI. Silakan lebih lanjutnya mungkin ada sesi pertanyaan atau tanya jawab. Silakan bisa slide selanjutnya, Mas. Oke, terima kasih Mas Amin atas penjelasan demonya. Eh, Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.